Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di video kedua mengenai forecast mingguan market dari mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Dan kali ini sebelum kita bicara mengenai Euro USD, akan membahas mengenai gold. Untuk Euro USD, Anda bisa klik di kanan atas monitor Anda, ada huruf I, kemudian bulatan kecil. Anda bisa menyimak analisa yang lengkap dari Euro USD sampai ke signalnya. Oh ya, kalau Anda ingin mengikuti sosial media saya, user ID saya di Facebook Nofri Subman, kemudian juga di Instagram Nofri Subman, sama kalau user ID-nya ya Nofri Subman, kalau namanya Nofri Simanjuntak, berikut juga di YouTube kalau Anda ingin melihat video-video yang saya upload, yang rata-rata serius, memberikan edukasi, dan ini mungkin tidak terlalu digemari oleh yang kurang terlalu mau mendalami tentang dunia trading. Anda bisa ke youtube.com/c/nofrisubman/videos. Dan saya baru upload minggu lalu mengenai metode Wyckoff yang sangat powerful, diterapkan di dalam dunia trading apapun, dan bisa kita combine dengan metode-metode yang lain. Jadi ini saya mendorong Anda untuk menonton ini bukan untuk kepentingan saya ya, tetapi baik untuk menambah khasanah pembelajaran forex gold Anda. Sekarang kita langsung saja ke analisa fundamental dari gold itu sendiri ya. Kalau kita bicara gold, tentunya tidak terlepas dari Amerika, dan kita tahu bahwa dolar itu dalam posisi yang strong bullish. Hanya saja di sini strong bullish dolar itu masih terhadap forex, belum terhadap komoditi misalkan gold. Dan kalau kita kaitkan rilis data ekonomi yang diumumkan minggu ini, tentunya kita sudah tahu berkaitan dengan di hari Jumat diumumkan 3 data ketenaga kerjaan. Tips dari saya, kalau memang Anda tidak memahami cara trading di NFP, Anda jangan trading, karena toh profit bisa kita dapatkan tidak harus dari NFP. Dan saya memberikan trik sedikit, kalau umpamanya 3 data NFP ini, yaitu upah tenaga kerja, kemudian NFP, kemudian tingkat pengangguran, semuanya jelek, Anda bisa buy gold secara langsung. Atau sebaliknya, kalau semuanya bagus, Anda bisa sell gold. Jika misalkan terjadi percampuran atau mix, umpamanya NFP-nya bagus, kemudian juga unemployment rate-nya itu jelek, maka saran saya adalah Anda lebih baik wait and see. Tetapi kalau misalkan NFP-nya ekstrim bagus, misalkan di sini 700.000 ya, kemudian unemployment rate-nya jelek, misalkan jeleknya itu di 3,8, karena NFP-nya ekstrim, Anda bisa saja sell gold. Seperti itu. Artinya kalau terjadi percampuran data, wait and see, tetapi kalau data yang bagus atau yang jeleknya itu ekstrim, Anda bisa mengikuti sesuai dengan prinsip, jika misalkan data bagus, maka kita akan buy USD sehingga sell gold. Kalau data jelek, kita akan sell USD sehingga buy gold. Demikian sedikit trik mengenai gold itu sendiri. Dalam kaitannya dengan Ukraina, itu seperti kita ketahui saat ini sedang bergejolak, tetapi jangan lupa bahwa tadinya market mengkhawatirkan intervensi Rusia akan dibalas oleh NATO serta Amerika, sehingga terjadi kemungkinan seperti Perang Dunia Ketiga. Ternyata saat ini NATO dan Amerika sendiri sifatnya lebih ke arah pasif, dan itu mengecewakan Presiden Ukraina. Anda bisa dapatkan beritanya di Google dan lain sebagainya.
Presiden Ukraina merasa ditinggalkan oleh NATO dan juga Amerika, dan jelas kalau tidak didukung NATO serta Amerika, Ukraina ini akan kalah. Kembali lagi dalam kaitannya dengan gold yang melemah, itu akibat ternyata NATO dan Amerika tidak ikut membela Ukraina, sehingga market menganggap bahwa yang terjadi di Ukraina ini tidak terlalu berdampak lama atau sekilas saja, sehingga menyebabkan institusi besar melakukan aksi profit taking, bukan pembalikan tren, melepaskan sejumlah posisi buy gold untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin nanti dia akan melakukan aksi buy lagi di bawah. Sekarang kita lanjut dengan sentimentalnya. Data mengenai si OT Gold sendiri tetap masih dominan posisi long, di mana minggu lalu kepemilikan institusi besar akan long naik 1%, sehingga otomatis shortnya berkurang. Artinya bahwa institusi besar masih memegang posisi long gold jauh lebih besar. Tetapi sekali lagi ingat, minggu ini berkaitan dengan 3 data ketenaga kerjaan, itu bisa mengakibatkan segala analisa teknikal bubar, lebih ke arah bagaimana reaksi pasar terhadap data itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke analisa teknikal di TradingView. Kita mulai dari gold ya, di weekly. Nah, gold di weekly Anda perhatikan, kalau Anda mengikuti Outlook Gold 2022 yang diselenggarakan oleh Philip Future di hari Rabu lalu, di mana saya menjadi pembicaranya, di sini saya sudah menggambarkan bahwa ada sebuah resisten yang cukup kuat yang menghambat untuk gold naik, dan ternyata benar. Dicoba ke sini, tetapi ini membentuk candlestick pattern yang disebut dengan bearish pin bar. Jadi di sini jelas sekali seller menang di mana penutupan di bawah 50% dari panjang candle ini, dan juga ternyata dia merah, di mana jelas closingnya lebih rendah daripada opennya. Jadi kecenderungannya cukup kuat untuk dia turun. Tetapi ingat bahwa yang namanya analisa teknikal itu bukan sebuah hal yang pasti, karena di sini tetap ada sebuah mantan resisten yang menjadi support yang menjaga gold untuk tidak turun. Sekarang langsung saja kita pertajam ke H4. Sebelumnya saya informasikan dulu buat Anda yang tidak bisa belajar secara mandiri, artinya Anda perlu untuk dibimbing. Anda bisa mengikuti coaching trading tenang senang, di mana instrumen investasi yang disampaikan bukan saja forex tapi juga gold, cryptocurrency, saham indeks. Jadi Anda akan memahami 5 instrumen investasi ini, dan ini akan start tanggal 7 Maret, tinggal 2 sesi lagi, jam 7 sampai 9 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kalau Anda ingin mendapatkan diskon early bird, Anda bisa ikut yang April, karena yang April pun tinggal 6 seat lagi. Kemudian apa materi dari coaching ini? Anda bisa lihat di layar, terdiri dari fondasi, ini uraiannya, kemudian teknikal, fundamental, dan juga sentimental, semua lengkap. Jadi tidak hanya analisa teknikal, karena yang namanya trading bukan hanya teknikal, ada fundamental, sentimental, dan yang namanya trading bukan hanya metode, ada yang namanya mindset psikologi, time management, serta risk and money management. Untuk siapa coaching ini? Tentunya untuk yang baru pertama masuk dunia trading. Jangan sampai Anda ingin mengirit biaya, tetapi malah nanti biaya yang Anda keluarkan lebih besar akibat Anda tidak paham langsung buka account real di broker tertentu. Itu berbahaya. Ini juga bisa untuk Anda yang sudah mengalami kerugian puluhan juta, ratusan juta, bahkan saya mendengar sampai yang miliaran, karena investasi bodong, scam, dananya dibawa kabur, atau karena robot, atau karena binary option. Jangan sampai Anda royal buang uang ke market, ke orang-orang atau institusi yang tidak jelas. Ingat, tidak semua broker, tidak semua robot, tidak semua manajer investasi yang tidak benar, tetapi itu banyak oknum-oknumnya, dan Anda harus memiliki mentor, memiliki komunitas, supaya Anda senantiasa mendapatkan informasi yang benar, bukan sekedar enak didengar. Dan ini juga bisa untuk Anda yang sudah lama trading, sudah habis-habisan, tapi nggak profit-profit. Atau juga Anda yang tidak bisa belajar mandiri. Atau juga buat Anda yang menjadi korban-korban corporate trade yang tidak benar, dan itu pun oknum. Intinya begini loh,
Jangan sampai Anda sayang uang untuk investasi leher ke atas, tetapi Anda royal buang uang untuk misalkan investasi bodong, robot yang tidak jelas, atau binary option. Kemudian fasilitas-fasilitasnya ini ada lifetime support, di support seumur hidup, ada signal gratis premium, ada free analisa teknikal fundamental, bebas ikut kelas, ada bisa dicicil di Tokopedia, nanti linknya diberikan ke saya jika Anda minat. Anda bisa 0811992989. Sekali lagi saya ulang, 0811992989, itu langsung WA-nya ke saya. Oke, sekarang kita lanjut lagi langsung ke membuat trading plan-nya sampai kita tuangkan dalam bentuk signal ya. Sambil kita coba lihat dulu bagaimana mengenai signal di minggu lalu. Ini time frame-nya H4. Kalau Anda perhatikan signal minggu lalu kita buy limit di 1866. Ini belum kejemput ya, karena market langsung naik kencang beberapa saat setelah open weekly. Dan memang ada penurunan tapi tetap tidak kejemput. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kembali bahwa untuk minggu lalu gold bergerak sangat kencang sampai sekitar 960 pip. Bayangkan itu 96 poin. Padahal biasanya gold itu paling 47 poin atau 470 pip untuk range mingguan, bukan harian ya. Jadi ini 2 kali lipat range-nya. Dan tetap patokan saya yang normal, yang rata-rata 47 poin, dan strateginya 47 poin atau 470 pip itu saya letakkan di sini, ini ya. Ini kan sekitar 47 poin ini ya. Nah, ini 46 atau 47 poin. Nah, kemudian ini bisa Anda hitung dari sini ke sini itu sampai 900 pip atau 90 poin lebih. Nah, bagaimana plan-nya untuk minggu depan? Sama saja dengan minggu lalu ya, kita akan melakukan aksi buy limit di sini. Karena ini merupakan sebuah support. Di sini Anda perhatikan ini ada low, ini ada high. Dan ini merupakan sebuah support yang cukup kuat. Trendnya sendiri kenapa buy? Karena memang masih bullish. Nah, ini saya ingatkan lagi, tadi sell limit Euro USD di 13.00, SL-nya 13.50, kemudian TP-nya 11.60, ini minus 50, ini plus 190, RR-nya 1/4. Ini syarat dan ketentuannya berlaku, di mana signal sampai dengan hari Jumat pagi siang sebelum NFP, signal dapat diedit di channel khusus. Kalau Anda mau join secara resmi dan Anda mendapatkan update, bisa WA saya 0811992989 untuk mengikuti signal gratis premium. Dan setiap entry kita selalu 2 posisi. Posisi pertama RR-nya 1/1, posisi kedua RR-nya 1 banding minimal 2. Dan cobalah mulai dari lot terkecil 0,01 per $1.000. Ingat, 0,01 itu bukan selamanya, tetapi awalnya saja. Kalau misalkan memang sebulan 2 bulan ada pertumbuhan equity, baru naikkan lot secara perlahan. Anda tidak perlu mengetahui mengenai leverage, cukup tentukan saja lot yang aman, dan secara periodik jika sudah ada hasil, Anda bisa menaikkan lot itu pelan-pelan, jangan langsung ekstrim. Sekali lagi, jika sudah ada hasil ya, karena nggak logik kalau misalkan belum ada hasil, kemudian Anda menaikkan lot. Nah, jadi di sini untuk gold-nya sendiri, saya akan melakukan aksi buy limit di 1866 ya. Kemudian SL-nya itu biasanya gold lebih besar karena lebih fluktuatif. Biasanya saya 8 poin, sehingga SL-nya itu 1858. Ini minus 80 pip ya. Kemudian TP-nya ini saya berasumsi masih range-nya normal sekitar 47 poin walaupun ada NFP. Jadi kira-kira kalau kita buy di sini sesuai dengan range dan teori support and resistance, saya akan ambil ini sekitar ini nih. Ini history high sebelumnya yang di breakout, kemudian berpotensi menjadi support, dan ini juga ada potensi bisa saja nanti menjadi head and shoulder ya. Dan kira-kira TP-nya di sini nih sekitar 1915 ya, 1915 atau 1916 TP.
sama dengan 1916. Oke, berarti sekitar 500 pip. Kurang lebih 500 pip. Kira-kira seperti itu. Karena ya lebih ya 1858 500 pip kurang lebih 600 pip atau 580 pip lebih tepatnya, atau 58 poin. Jangan lupa nanti kalau posisi 1 sudah kena TP minimal 1:1, artinya plus 80, geser posisi 2 SL-nya menjadi plus 1, dan setiap naik 50 atau 100 pip, geser lagi SL-nya ikut dinaikkan juga. Jadi jelas ya, kira-kira style-nya di sini, kemudian SL-nya 8 poin di bawah entry, 1866, TP-nya sekitar sini, karena di sini merupakan sebuah area resisten yang menahan gold untuk tidak naik. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi, jangan sampai Anda royal buang uang ke market, ikut investasi bodong, ikut robot yang scam, kemudian juga menitipkan dana ke orang, judi online dengan binary option, dan semuanya habis. Sementara untuk belajar, Anda sama sekali tidak mau berinvestasi. Itu amat sangat disayangkan, dan ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, yaitu kehilangan uang.